Oke, kita mulai dengan doa singkat. Silahkan Pak Indra Sarumpai. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami aturkan kepada pihak Tuhan atas kasih sayang dan penyertaan yang masih bisa kami rasakan sampai saat ini. Tuhan, pada sore hari ini kami kembali menjumpai perkuliahan kepada kami dalam hati dan pikiran kami antara apa yang pelajari dan pendidikan kesehatan yang kita dapat menjelaskan dalam sekolah. Inilah doa dan berdoa kepada Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih Pak Indra. Ya Pak, selamat. Beberapa audio mungkin belum maksimal ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti yang belum teman-teman yang belum bergabung akan mengikuti rekaman ini ya, rekaman ini. Bapak Ibu, suara saya terdengar ya? Dengar Coba Pak, tes. jelas sekali Pak. Jelas, jelas, sangat jelas. Oke. Karena tadi Pak Indra tadi saya tidak terlalu jelas tadi. Baik. Di sini sementara mayoritas putri ya. Oh, yang paling ganteng. Oh, ini ada Pak Stefanus ya. Saya kira Pak Indra dan Pak Marpaung paling ganteng sendiri. Ada Pak Stefanus ya. Oke, baik. Iya, Pak. Mari kita Pak Stefanus ini Pak, kelihatannya berubah jadi Power Ranger atau bagaimana? Itu wajahnya Pak, tidak ini kelihatan. kalau saya masuk lewat aplikasinya seperti ini ya Pak, tapi kalau lewat yang browser dia enggak seperti ini, model bulatan dia, jelas ya dia di videonya. Itu harusnya yang di di video nanti harusnya di choose virtual background. Nah, itu nanti misalnya Bapak tidak usah pakai background gitu. Atau jadi kalau I have green screen, nah jadinya nggak kelihatan Bapak nih. Seperti saya kan tidak kelihatan. Coba, betul nggak? Iya Pak, iya. Iya Pak, nggak kelihatan. Tapi kalau saya I don't have a green screen, makanya kelihatan. Bapak mungkin mengecek yang I have green screen. Nah, jadinya seperti itu. Mencentang Pak, mencentang. Nah, itulah dia. Ya, saya terlalu banyak pekerjaan jadi terlalu tinggi kali Pak istilah. Ya, kita akan dibantu. Iya, kita akan dibantu Bu Katarina, Bapak Ibu, untuk nanti mereview ya. Coba saya di sini dulu. Jadi Bapak Ibu, kita langsung saja borong ya, 6, 7, 8 dari pemetaan kemampuan siswa atau peserta didik, lalu menyusun KKTP, lalu rubrik asesmen. Ini juga sebagai salah satu bukti bahwa kalau kita bicara kurikulum Merdeka Belajar, Bapak Ibu, oh sebentar ini, saya harusnya menjadi spotlight ya. Oke, kok nggak bisa? Nah, jadi Bapak Ibu, dari sini 6, 7, 8 ini, semoga Bapak Ibu semakin mengerti kalau kita bicara kurikulum Merdeka, itu wajib hukumnya untuk menaikkan kognitifnya, menaikkan afektifnya, menaikkan capaian psikomotoriknya dan spiritualnya, ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi misalnya grafik kognitifnya flat ya, tidak naik, atau grafik afektifnya turun malahan. Tadinya anak baik malah jadi bandel, gitu kan? Tadinya terampil di misioner, setelah ikut kelas kita malah menjadi tidak terampil, jadi lupa. Ini yang namanya stola yang mana, yang namanya piala yang mana. Nah berarti kita gagal Bapak Ibu. Termasuk juga tadinya beriman, ternyata setelah ikut kelas kita malah menjadi tidak beriman gitu ya. Nah, maka kelas kita gagal. Jadi
ukuran berhasil tidaknya kelas kurikulum Merdeka adalah ini, transformation roadmap-nya atau jalan transformasi murid itu naik dan jelas. Ya. Gimana? Maka perlu ada persiapan, gitu ya. Jadi kita sungguh-sungguh mengenal peserta didik. Nanti kita akan tahu di LK6 bahwa kita harus tahu bakatnya seperti apa, minatnya seperti apa, potensinya seperti apa, hambatan belajarnya, apa saja yang membuat dia itu tidak bisa maksimal belajarnya. Kemudian keluarganya juga, nah, kita juga perlu tahu keluarganya. Lalu proses pembelajarannya itu juga terkontrol. Caranya bagaimana? Ada KKTP-nya. Dan kita bisa menghindari ketidaktercapaian. Jadi mengusahakan ketercapaian tujuan pembelajaran dan menghindari ketidaktercapaiannya tujuan pembelajaran. Dalam aspek kognitif, afektif, psikomotorik sudah ditulis baik-baik Bapak Ibu ya. Di lalu tujuan pembelajaran itu sudah ada semua, KKO-KKO-nya sudah bermain. Nah, itu digunakan untuk mengontrol supaya capaiannya jelas. Nah, supaya itu tercapai maka ada cara evaluasi pembelajaran melalui rubrik assessment, ya, rubrik penilaian seperti itu. Mari kita lihat satu-satu. Berarti saya buka yang 6 dulu ya. Penjelasan 6. Tapi mungkin Bapak Ibu juga sudah ini ya, tahu, sudah pernah melakukan juga. Hanya di kelas sebelah kita permudah, saya samakan saja di sini. Oke, misalnya begini. Tuh, nggak kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Kelihatan, Mbak. Kelihatan, Pak. Misalnya pemetaan kemampuan awal siswa. Nah, ini ada membuat tes dengan dua soal dari kompetensi yang sudah diajarkan sebelumnya, 6 soal dari kompetensi yang akan dibelajarkan, dan 2 soal dari kompetensi lanjutan. Nah, kalau saya pokoknya buat ini seperti gini Bapak Ibu. Jadi sebelum masuk kelas Bapak Ibu, itu ada semacam pretest gitu ya. Misalnya materinya Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu ada soal tentang elemen sebelumnya, apa Bu, Bapak Ibu? Sebelum Yesus Kristus, pribadi peserta didik, Pak. Ya, ada dua soal dari peserta didik. Nah, kalau dia bisa menjawab dengan baik, oh, berarti memang kemarin belajar. 6 soal dari kompetensi yang akan dipelajarkan, misalnya tentang gereja. Misalnya tentang gereja, lalu ada materi tentang sakramen, gitu kan. Sakramen baptis adalah A, B, C, gitu misalnya. Dan 2 soal dari kompetensi lanjutan. Kalau saya ini bebaskan aja ya. Yang jelas ada kompetensi yang sudah diajarkan dan kompetensi yang akan dibelajarkan. Silahkan Bapak Ibu ya. Kemudian ada latar belakang keluarga. Lalu kompetensi yang menonjol apa? Seperti inilah. Nah, ini diisikan di sini. Pak, gini Pak, tadi ada pertanyaan. Pak, ini siswa saya itu sudah pulang gitu. Sudah pulang. Saya kalau tanya tidak ada jaringan. Bagaimana? Usul saya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sudah mengenal siswa-siswinya kan? Sudah mengenal siswa-siswinya. Betul atau tidak Ibu? Atau ada yang belum kenal? Sudah, Pak. Sudah ya. Bisa diisi saja ya. Misalnya si Jono sama si Anne sama si Jontor misalnya. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Silahkan diisi saja. Ini kan hanya latihan Bapak Ibu. Ini latihan, diisikan saja sejauh Bapak Ibu tahu. Kalau besok memang bisa ditanyakan dengan baik dan benar, silahkan. Tetapi ini hanya mengandaikan juga boleh ya. Misalnya ada 3 siswa Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu silahkan menulis saja sejauh Bapak Ibu latar belakang keluarganya seperti ini. Oh, jadi tidak harus ditanyakan langsung, Pak. Ya, kalau memang bisa ditanyakan langsung, silahkan. Tapi jika tidak bisa ditanyakan langsung, silahkan mencoba menjawab dengan masuk akal. Yang penting Bapak Ibu sudah latihan ini. Sudah latihan bahwa ada pre-assessment. Nah, ini ada 10 soal kan Bapak Ibu. Mas PPG diminta melampirkan soal. Ya.
Ini tadi yang apa namanya? Yang di sini nih. Pak, kalau sebelumnya dari kelas sebelumnya boleh. Ini kan cuma mau mengetes kognitifnya siswa aja. Sebenarnya dia sebelum masuk kelas saya, kognitifnya sudah siap belum? Kalau dia terlalu meremehkan atau dia tidak tahu sama sekali materi-materi sebelumnya ya, wah nanti kita setengah mati nih kalau mendidik dengan cara normal kan. Perlu ada strategi supaya dia belajar dengan. Nah ini adalah contohnya, ya nanti saya bagikan di grup aja ini. Atau Bapak Ibu juga sudah mendapat toh. Oke, ini LK6 ya Bapak Ibu. Nah, selesai. LK7. Oh, kok nggak bisa? LK7. LK7. KKTP. Bapak Ibu sudah pernah membuat KKTP? Bu Krisna sudah pernah? Belum, Pak. Hah? Setiap Belum? kali ke sekolah biasanya. Oh lah. Ada yang sudah? Pak Indra sudah pernah atau belum? Sumpah. Oh. Wah ini. Kita lihat dulu KKTP. KKTP adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Misalnya Bapak Ibu, tujuan pembelajarannya mahasiswa mampu menjelaskan pribadinya, siswa mampu menjelaskan kelebihan dan kekurangan pribadinya misalnya. Nah, kalau siswa sudah bisa menjelaskan, maka dia bisa mendapat nilai. Ternyata penjelasannya sesuai dengan aslinya, maka nilainya baik, ya. Ternyata penjelasannya itu ada bohongnya, tidak benar gitu, tidak sesuai dengan kenyataan, maka dia tidak mencapai kriteria tujuan pembelajaran itu. Jadi nilainya kurang baik. Misalnya seperti itu. Siswa mampu membiasakan diri berbuat baik misalnya. Ada kemarin yang seperti itu ya. Ini sudah A5. Jadi misalnya ada berbuat kebaikannya. Lalu dia misalnya dalam refleksinya, saya sudah berbuat baik, nolong orang tua selama sebulan ini, maka nilainya harusnya baik. Oh, kadang bolong-bolong, membantu orang tuanya, kadang membantu, kadang enggak, maka mungkin nilainya sedang. Nah, itu misalnya penilaian afektif. Ini misalnya yang dijelaskan ya, atau satu atau dua TP saja ya, yang dipakai untuk membuat modul belajar 1 dan 2. Saya tanya dulu Bapak Ibu, kalau modul yang mau dipakai ya, itu elemen apa? Berarti ini satu elemen ya. Ya, satu elemen ini daripada susah ya. Gimana Bapak Ibu, satu elemen atau 4 elemen? Satu elemen aja, Pak. Satu lah Pak, lebih Ya, Biar lebih satu fokus. dulu ya. Satu elemen saja, Satu Pak. elemen Pak. Satu dulu. Elemen apa? Misalnya saya bertanya pada Bu Sinaga, elemen apa yang dipilih nih? Kalau saya lebih memilih elemen pribadi peserta didik, Pak. Kira-kira TP-nya yang mana? Misalnya satu dulu, TP-nya yang mana? Yang TP apa? Bu Sinaga, kira-kira. Halo, Bu Sinaga? Kok terdiam membisu? Elemennya pribadi peserta didik. Oh, masih ingat, Pak. Oh, Iya, ya. elemen pribadi peserta didik. TP-nya yang mana? Satu aja misalnya. Peserta didik mampu bersyukur atas keunikan dirinya sebagai Oke. anugerah Allah. Itu dulu. Bersyukur ya. Bersyukur kita pegang ya. Misalnya nih bersyukur. Ini misalnya bukan menganalisis bersyukur misalnya ya, Ibu ya. Kita pilih satu bersyukur ini. Terus KKTP-nya yang mahir, misalnya bersyukur ya. Ini kan pengetahuan.
Harusnya bersyukur itu A ya. Yang mahir itu gimana, Bu? Bagaimana bersyukurnya itu mahir gitu. Dan bagaimana bersyukurnya baru berkembang. Ibu membayangkan siswa SD mampu bersyukur. Dan misalnya ada juga siswa SD yang bisa bersyukur dengan baik itu. Ada yang mungkin bersyukurnya belum begitu baik. Indikator siswa mampu bersyukur dengan mahir, cakap, layak, berkembang, ada bayangan nggak, Bu Sinaga? Oh, di-mute, Bu. Bu Sinaga? Iya, Pak. Gimana? Ya di tingkat mahir maksudnya gimana, Pak? Belum mengerti saya. Ibu bayangkan anak SD ya. SD kelas berapa, Bu? Saya di kelas 3, Pak. Kelas 3. Ya. Bagaimana anak SD kelas 3 bersyukur itu bagaimana, Bu? Mereka itu bersyukur saya buat kemarin itu mereka mampu merawat dan merawat tubuh. Ya, misalnya merawat tubuh, bersyukur itu kemarin dipertanyakan, tapi oke. Kalau merawat tubuhnya itu bagus, bersih, sehat gitu ya, itu di mahir atau cakap atau layak atau berkembang, Bu? Itu di tingkat mahir, Pak. Mahir. Misalnya diminta merawat tubuh tapi datang ke sekolah masih kotor, belum mandi, belum gosok gigi, itu di tingkat mana, Bu? Di tingkat baru berkembang lah itu, Pak ya. Ya, sudah bisa membayangkan, Bu ya? Oke, caranya begitu. Jadi tapi dinarasikan yang mahir bagaimana. Misalnya saya bertanya pada Pak Stefanus. Pak Stefanus misalnya satu aja, Pak. Apa yang di atas nih? Apa ya? Materi apa? Elemen apa? Sama Pak, di elemen pribadi peserta didik. Oke, sekarang kita tidak ambil afektifnya, kita ambil kognitifnya. Coba Bapak cari KKO yang kognitif apa? Yang kognitifnya Yang Bapak punya. siswa mampu menyimpulkan bahwa Tuhan memberikan kemampuan bertumbuh dan berkembang menjadi manusia yang baik. Menyimpulkan. Kesimpulan anak kelas berapa, Pak? Kelas 3 ini, Pak. Anak kelas 3 mungkin memang bisa menyimpulkan, Pak ya. Kita beri 1-2 informasi, oh ternyata mereka bisa menyimpulkan. Kesimpulan anak kelas 3 yang tingkat mahir, tingkat cakap, layak, berkembang itu gimana, Pak? Ada nggak bayangan? Untuk kriterianya ini, kalau bayangan saya begini, kalau mereka sudah mampu ketika kita beri pertanyaan, coba betulkan dengan bahasamu sendiri, bagaimana kamu seperti tadi yang dicontohkan Bu Herlikia, dia bisa dikatakan cakap di situ, Pak. Kalau menurut pandangan saya. Ya. Misalnya soalnya adalah jelaskan kelebihan dan kekuranganmu, misalnya itu Pak ya, itu bisa nggak? Iya Pak, bisa Pak. Misalnya dia menjelaskan kelebihan saya itu saya bisa kerja keras, saya membantu orang tua, saya rajin belajar gitu. Tapi ternyata yang satu jujur, yang satu bohong gitu. Yang baru berkembang yang mana? Yang mahir yang mana, Pak? Yang baru berkembang tadi yang berbohong itu, Pak. Ya, jadi misalnya sesuai kenyataan atau tidak sesuai kenyataan itu kan bisa ya dinarasikan. Ya. Yang sesuai kenyataan berarti mahir, yang tidak sesuai kenyataan karena mungkin dia malu atau minder itu masih baru berkembang. Kalau misalnya kita beri bacaan nih, bacaan tentang pribadi ahli. Coba dirimu silahkan simpulkan dari cerita ini apa saja hal yang penting. Nah, misalnya dia menjelaskan, ya 60% benar lah. Ya, berarti dia mungkin layak ya, atau cakap gitu.
90% sesuai dengan ceritanya tadi. Oh, berarti dia mahir. Pak, saya tidak tahu harus menjelaskan apa. Oh, berarti baru berkembang. Begitu, Pak. Siapa? Ya, oke, Pak Stefanus tahu ya. Jadi ada aspek kognitifnya. Nah, ini contoh-contohnya nanti saya kirim saja. Jadi Bapak Ibu, kita bermain di KKO tadi. Nah, KKO tadi harusnya ada di tujuan pembelajaran. Begitu. Ini contoh-contohnya silahkan diambil. Oke. Sebelum kita ke pertanyaan, apakah ada tambahan dari Ibu Katarina? Atau koreksi, silakan Ibu Katarina. Ya, baik. Dalam pemilihan materi dalam Suara Ibu putus-putus, Bu. Maaf, Bu. materi Nggak jelas, Bu. kan Suara Bukat tidak jelas. Sebentar. dipilih yang akan diajarkan, jangan yang sudah diajarkan ya. Dipilih yang Suaranya tidak jelas. diajarkan. Sebentar, jadi Sinyalnya kurang bagus. Bu Katarina, apakah bisa diulang, Bu? Jadi, bagaimana Suaranya tidak jelas. tes? Ya, ini. Halo? Ini dapat. Silakan, Bu. Sinyalnya nggak bagus. Sebentar. Suaranya tidak jelas. Ini mulai jelas, Bu. Bentar. Nah, ini tidak jelas. Ya, sambil menunggu Bu Katarina ya. Saya yakin sebenarnya Bapak Ibu ini ya, sudah mulai paham ya. Hanya ini Bapak Ibu. Dari saya, kalau KKO-nya, Bapak Ibu masih yang LOTS, masih yang apa namanya, psikomotorik yang level bawah, atau afektif yang level bawah. Nah, ini mungkin nilainya tidak tinggi ya. Diusahakan yang atas. Sambil kita menunggu Bu Katarina. Maka nanti akan menarik ini, misalnya Bapak Ibu tadi berani bersyukur itu. Wah, ini menarik ini. Mari kita baca bagaimana caranya buat anak SD bisa bersyukur dengan mahir. Nah, ini kan mulai menarik. Apalagi tadi menyimpulkan. Nah, ini bagaimana caranya ini? Bapak ini membuat anak kelas 3 SD bisa menyimpulkan. Bu Krisna tahan dulu ya. Nanti kita dengarkan Bu Katarina dulu. Silahkan Bu Katarina. Oh, masih belum? Bentar. Nah, ini lalu mengenai deadline. Bagaimana kalau besok? Sambil ini ya, 5, 6, 7, 8 lah. Nanti sampai hari Senin, Bu, ya? Atau? Hari ini 6, besok 7, Senin 8. Oh ya. Kalau misalnya hari ini sampai besok 6 dan 7 gitu gimana, Bu? Boleh lah, boleh. Enggak boleh? Boleh, sangat boleh. Hari ini dan besok 6 dan 7 gitu ya. Tes Pak udah bisa terdengar belum ya? Sampun, monggo Bu. Oh iya, maaf jaringannya jelek di sini. Putus-putus. Masih bisa terdengar ya? Masih, silahkan Ibu. Aduh. Nah, jadi diharapkan nanti dalam memilih materi itu diusahakan jangan yang sudah diajarkan, tapi dipilih yang nanti akan kira-kira akan kita gunakan dalam pembuatan apa itu namanya modul ajar
yang nanti akan diujikan itu ya, yang atau untuk mendukung pembuatan PTK maupun untuk pembuatan video pembelajaran. Ya kira-kira nanti materi yang akan diajarkan pada pertengahan Oktober atau November gitu. Jadi jangan yang sudah diajarkan. Dan pilih materi yang mana yang sesuai ya kira-kira memudahkan Bapak Ibu untuk mengerjakan. Itu Pak kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ora iso. Masih di mute Pak suara Bapak. Sudah error nih saya punya. Baik, jadi tadi sudah ada tambahan dari Bu Katarina bahwa materinya yang dipetakan. Itu berarti yang belum diajarkan ya, yang belum diajarkan. Untuk PTK, Bapak Ibu, kalau menurut saya tergantung Bapak Ibu mau ngambil apa judulnya. Kalau judulnya adalah meningkatkan kebahagiaan siswa, meningkatkan kebahagiaan guru, oh saya bisa bantu. Tapi kalau meningkatkan apa namanya, karena itu bagian psikologi ya, jadi kan bagian psikologi gitu. Tapi misalnya Bapak Ibu mengambil judul yang teknis-teknis pedagogi gini ya, ya mungkin saya tidak terlalu menguasai. Jadi kan PTK itu kan sebenarnya simple. Bapak Ibu ada teori dasar, misalnya yang kemarin dibuat oleh siswa saya. Bagaimana cara meningkatkan kebahagiaan siswa? Karena di Tengara itu, siswa itu ketika materi Yesus Kristus, misalnya Yesus Kristus ya, itu kok pada sedih gitu. Kenapa? Karena ini banyak teori-teori yang susah dimengerti gitu untuk Yesus Kristus ya. Lalu caranya bagaimana? Oh, cara meningkatkan kebahagiaan siswa ternyata materi Yesus Kristus diolah dengan permainan atau dengan apa namanya? Tanya jawab lalu ada hadiahnya. Itu siswa saya pakai coklat itu Bapak Ibu. Nah, mungkin siswanya jadi senang gitu. Jadi kalau temanya seputar peningkatan well-being atau kebahagiaan ketika belajar, motivasi itu mungkin kalau masalah psikologi itu nanti bisa diskusi. Jadi tidak harus temanya yang di apa diublek-ublek. Maksudnya kalau Bapak Ibu meneliti aspek teologisnya gitu, aspek katekesenya, nah itu nanti bisa diskusi dengan Romo atau siapa. Tergantung judul PTK. Itu kira-kira kalau dari saya. Bagaimana Bu Krisna? Ya Pak, terima kasih. Saya mau bertanya untuk pengerjaan LK6, apakah di sana dilampirkan soal untuk asesmen awal atau tidak usah? Lalu yang kedua, dalam pengerjaan LK7, apakah hanya satu elemen satu materi atau satu elemen semua materi? Terima kasih. Soalnya dilampirkan. Sebentar saya cek ya. Apakah ada di internet? Soal pre-assessment pendidikan agama Katolik. Saya mencoba membuktikan Bapak Ibu bahwa tidak harus berat-berat gitu ya. Ada PDF, ada macam-macam, YouTube-nya ada loh. Sebenarnya ada Bapak Ibu. Jadi itu bisa ngambil dari sana ya terkait materi apa yang mau diteskan. Ada banyak itu 90 berapa itu, ambil aja beberapa. Lalu yang kedua, apa Bu? Satu elemen semua materi atau gimana tadi? Apakah diambil satu elemen satu materi atau satu elemen semua materi yang ada dalam elemen tersebut? Kalau sejauh saya tahu 2 TP itu sudah bagus ya. Karena kita mau detail itu di TP. Kalau 1 atau 2 TP ya mungkin satu materi. Atau bagaimana ya Bu Katrin ya? Satu elemen tapi 2 materi, Pak. Oh gitu. Silahkan Bapak Ibu ya. 1 elemen 2 materi. Kalau saya mau fokus ke TP-nya itu, bagaimana Bapak Ibu mengeksplorasi TP-nya itu, apa kognitifnya, apa afeksinya, apa psikomotoriknya.
Saya berharap ada unsur selain liturgia ya. Semoga ada diakonianya, ada koinonianya. Ada pertanyaan dari Ibu Donda Carolina. Baik, terima kasih Pak Greg. Ini saya mau bertanya berkaitan dengan LK 6B. Kalau 6A mungkin sudah bisalah dimengerti-mengertikan cara pengerjaannya. Lalu di LK 6B ini Pak, pemetaan kebutuhan belajar dalam penguasaan materi. Itu di sini saya lihat ada gaya belajar. Itu bagaimana cara menentukan gaya belajar peserta didik di situ, Pak? Terima kasih, mohon dijelaskan, Pak. Terima kasih. Ya, sebentar. 6B. Mana dia? Mana tuh? Ini tuh. Oh. Jadi gini Bapak Ibu, ini psikologi banget ya. Dengan senang hati saya menjelaskan. Kita sebagai guru kadang-kadang tidak tahu siswa kita itu cocok gaya belajar apa, ya. Ada yang cocok gaya belajarnya itu kinestetik. Jadi kalau kita ceramah gitu, dia nggak bisa diem gitu ya. Obah sana sini, tapi misalnya diajak gerak, dia diajak memahami materi dengan presentasi, itu dia lebih cepat mudeng gitu misalnya. Ada yang auditori, dia sangat menikmati diam, mendengarkan dan cepat sekali nangkap. Ada yang begitu. Ada yang visual. Nah, sebenarnya cara idealnya adalah siswa itu diminta untuk menjawab tes-tes seperti ini. Kalau saya sebagai psikologi pendidikan bisa buat tes sendiri sebenarnya ya. Tapi Bapak Ibu bisa ini, bisa misalnya ketik ini itu sebenarnya seperti apa. Atau bisa cari di internet ya soal-soal sederhana seputar gaya belajar. Itu Bapak Ibu bisa ketik di internet aja. Nah, itu lalu nanti kalau itu dilakukan pada siswa, siswanya suruh ngisi. Nanti akan muncul dia gaya belajar apa, gaya belajar apa. Pak siswanya kan sudah pulang. Ya Bapak Ibu andaikan saja nanti di sini gaya belajarnya siswa A itu kinestetik begitu. Sing anu apa namanya? Visual. Tapi Bapak Ibu sambil latihan ini ya. Sambil latihan ini. Sambil latihan ini diketik kok bisa ini mengantar ke personality-nya itu gaya belajarnya seperti ini tuh seperti apa? Itu sambil main-main. Jadi ini kan tes-tes yang valid ya. Valid mengetes gaya belajar. Kira-kira begitu. Kalau saya sih, karena saya psikologi pendidikan ya, ini dipelajari aja, gitu ya. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa ada tes yang membuat kita tahu gaya belajar anak, silahkan dicantumkan. Karena Bapak Ibu seharusnya bisa buat sendiri ya. Misalnya, saya tanya, Bu Anastasia masih rekoleksi nih. Sambil mendengarkan saja dulu. Misalnya Bu Nuriana Warni. Halo Bu. Ya, halo Pak. Ibu sudah berapa tahun mengajar misalnya? Sudah 7 tahun Pak. 7 tahun ya lumayan ya. Ibu ada Iya. nggak yang siswanya itu gaya belajarnya ini apa ya namanya auditori yang suka mendengarkan ada nggak? Ada. Auditori Ada. ada bermacam sih Pak. Ya. Kinestetik juga ada dan gabungan dari auditori dan kinestetik juga ada. Ada. Oke, saya tanya, kok Bu Nuriana Ya. bisa tahu ini auditori, ini kinestetik, itu gimana Bu? Dari hasil asesmen yang kita berikan kepada mereka. Ya, itu juga bisa Dan kan? dari hasil wawancara dengan mereka. Ya. Oke, gitu aja ya. Jadi tadi itu tes-tes dari internet sebenarnya. Ya, karena saya psikologi pendidikan, saya juga bisa buat itu yang kayak gitu tuh. Itu sebagai mengantar supaya kita tahu gaya belajar anak. Kalau Bapak Ibu ada waktu, silahkan ditanyakan pada anak. Gitu. Misalnya tidak ada waktu ya Ibu ini aja kira-kira seperti Bu Nuriana tadi. Oh ini auditori, ini visual gitu. Begitu ya? Ada lagi kah pertanyaan? Ada Pak, saya Pak.
Silakan. Itu di soal asesmen awal itu kan Pak, kan ada keterangan di situ di lembar D apa itu membuat tes dengan 2 soal dari kompetensi yang sudah diajarkan, 6 soal dari yang sedang diajarkan, dan 2 soal dari kompetensi lanjutan. Yang saya tanyakan di sini Pak, ini kompetensi maksudnya di sini sebelum ini adalah sebelum materi yang kita ajarkan atau kelas sebelumnya? Ya, oke. Jadi gini Pak, terima kasih Pak Arisman. Kalau kita bicara elemen pendidikan agama Katolik, SD, SMP, SMA, sampai kuliah perguruan tinggi itu sama semua tuh. Hanya ada 4 elemen, itu diulang-ulang. Yang satu itu peserta didik nih, siapa aku, gitu kan? Aku citra Allah dan seterusnya. Yang kedua apa Pak? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Itu semua sama itu, sampai kampus saya itu. Yang ketiga gereja, yang keempat masyarakat. Hanya kalau kita kasih tes, itu sebenarnya ini di SD ya. SD kelas berapa Pak Arisman nih? Kelas 3 Pak. Artinya materi yang sebelumnya itu kalau di kelas 2 dan kelas 1 itu apa Pak? Aku pribadi yang unik ya di kelas. Masih pribadi yang unik ya. Mereka belum sampai ke Yesus kah? Atau sudah? Ada juga. Nah, ada toh. Jadi sebenarnya ada toh. Nah, jadi silakan. Tetapi yang sederhana dulu. Yang sederhana dulu ditanyakan. Di sini sih usulnya pilihan ganda. Kalau Bapak tanya saya apakah boleh pilihan ganda atau esai, saya pilih esai. Tapi kalau di kesepakatan pilihan ganda ya pilihan ganda. Karena kalau pilihan ganda itu saya tidak bisa melihat kedalaman berpikir anak ya. Mungkin karena saya di kampus ya. Tetapi silahkan Bapak Ibu itu juga bisa cari soal di internet juga ada toh tentang Yesus Kristus. Itu paling tentang pribadi itu tentang paling aman karena kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 semuanya ada. Lalu materi yang sedang diajarkan. Karena siapa tahu anak tersebut itu sudah tahu. Menjadi masalah jika kita itu mengajarkan materi kepada anak yang dia sudah bisa gitu Pak. Berarti kan kalau dia sudah bisa, keluasannya harus ditambah, kedalamannya harus ditambah. Ini murid kita itu juara lektor misalnya. Murid kita itu aktif jadi misdinar atau mungkin anaknya dari ketua dewan misalnya. Wah, berarti untuk dia ini perlu ditambah keluasan materinya. Bagaimana kita tahu dia ditambah atau tidak dari asesmen awal ini? Oh, yang ini sudah pinter. Oh, semuanya pinter. Berarti saya harus menambah keluasan materi. Nanti ke sana apa arahnya? Tetapi pre-assessment ini adalah soal-soal, yaitu sebelum materi ini, dan materi selanjutnya. Gitu Pak Arisman. Tapi jangan terlalu sulit dulu. Jangan terlalu sulit dulu. Tapi masalahnya kan Pak gini, kalau seperti yang Bapak bilang itu dengan kita tahu seorang anak itu sudah mempelajari materi yang kita ajar, kita tambah keluasannya. Lalu bagaimana? Memang betul ini diferensiasi ini. Tapi bagaimana dengan siswa yang sama sekali tidak tahu? Nah, itu nanti PR dari Bapak Ibu untuk membuat strategi yang menarik. Ya. Misalnya kalau saya pakai BBL, itu harus pakai studi kasus yang kedua-duanya itu bisa diskusi. Nah, jadi saling melengkapi gitu. Yang pinter bisa mengajari yang tidak pinter. Karena beberapa anak pandai, IQ tinggi itu kelemahannya di afektif, Pak. Di laporan beberapa teman yang lain sudah ada nih. Hasil pra-assessment, dia itu juara 1 di kelas, juara 2 di kelas, tetapi pergaulan sosialnya itu ini tidak terlalu cair gitu. Karena yang satunya sombong, yang satunya tidak terbiasa berteman. Dia terbiasa belajar terus sama orang. Ya, itu kan ada aspek afektifnya ditambah melalui proses PBL. Kira-kira gitu, Pak Arisman. Baik, Pak. Semoga menjawab. Atau Bu Katrina ada masukan? Silakan, Bu. Ya, Pak. Justru kalau ada yang bisa dan ada yang
mampu atau mahir atau ada yang cukup, itu nanti bisa kita gunakan untuk metode pembelajaran kita pada waktu kita menyusun modul. Justru dari sini adalah pijakan kita nanti supaya kita nanti mudah untuk membuat modul gaya belajar yang akan pembelajaran apa yang akan kita pilih. Itu Pak, saya rasa itu malah justru penemuan yang bagus kalau ada yang ini bisa mahir, cakap atau kurang mahir, itu justru nanti akan memudahkan kita memilih metode pembelajaran atau model pembelajaran yang akan kita gunakan pada waktu kita membuat modul. Itu Pak, yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih Bu Catherine. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ingat kita tidak hanya meningkatkan transformasi kognitif, ya. Ada transformasi afektif, spiritual siswa. Karena emang tidak ada siswa yang sempurna. Begitulah ya. Kadang-kadang mereka sempurna di satu sisi, rapuh di sisi lain gitu. Nah, itu justru proses pembelajaran kita itu yang menarik ya, karena kita sangat berbicara di aspek spiritual, mungkin bisa saling menyembuhkan, saling melengkapi dan seterusnya. Baik, kalau semua pada terdiam, terpaku dan segera ingin mengerjakan ya, kita tutup saja. Begitu Bapak Ibu atau? Tuh, berat tidak ini Bapak Ibu, katanya 678 berat. Berat tidak ini? Penjelasannya tidak berat ya. Penjelasannya tidak berat. Pengerjaannya enggak. Dijelaskan. Bu Anastasia silakan. Bu Kat, saya nih mau bertanya, saya kan memilih elemen ya. Berarti saya pakai sakramen baptis dengan ekaristi yang saya bahas gitu kah? Boleh sih. Boleh. Kebetulan nanti waktu mau PTK itu saya membahas tentang sakramen ekaristi, bagaimana saya meningkatkan berpikir hot anak kelas 3 tentang sakramen ekaristi, itu rencana saya untuk membuat PTK baru lagi. Boleh. Bisa kah? Bisa. Boleh sekali Bu, boleh bisa sekali, nggak apa-apa Bu. Terima kasih ya. Semoga berhasil Bu, karena kalau saya bayangkan berpikir hot tentang ekaristi, menganalisis hosti suci, wajan saya tidak tahu nanti bagaimana judulnya ya. Menganalisis proses perubahan transubstansio, ya tapi itu menarik nanti, silahkan berproses saja Bapak. Begitu sementara, nanti kalau ada pertanyaan bisa di grup. Bu Donda kelihatannya sudah mulai bertopang dagu gitu ya. Memikirkan LK9 kelihatannya Bu Donda ini ya. Ya, sementara itu dulu. Kalau tidak ada pertanyaan LK8 sudah dibahas tadi, Pak. Sudah toh? Atau belum? Belum Pak, masih LK8 belum Pak. Ya, asesmen rubrik asesmen ya? Error nih saya. Iya. Oke. Jadi sudah ini Bapak Ibu, mana yang mahir, mana yang atau belum ya? Sebentar. Belum Pak, belum. Olahan hasil asesmen, rapor ini nanti Pak, kayaknya yang penting kali ini. Sebentar, mana tuh? Oh iya. Wah, ini Bu Katarina yang lebih bisa menjelaskan nih. Bu Katarina itu tahu prinsip-prinsipnya, tapi kalau secara praktek tuh saya lemah saya ini. Bagaimana Bu Katarina? Ya sebenarnya ini kan yang sudah kita buat lagi, terus kita membuat kriterianya, tapi kriterianya yang ada di contoh itu kan kita bisa membuat kriteria sendiri ya, tidak harus kriterianya misalnya yang mahir dikatakan ini kriterianya kan ada misalnya 0,50 itu dikatakan kurang cakap atau cakap, itu kriterianya bisa dibuat sendiri ya Pak. Jadi tadi yang sudah kita buat di LK sebelumnya itu biasa terus kita masukkan di sini sebenarnya. Itu aspek yang dinilai dalam asesmen yang LK 7 tadi loh. Ada sambungannya tadi itu. Saya rasa itu yang saya ketahui kemarin itu. Ya. Gitu.
Jadi Bapak Ibu, kalau sudah bisa mengerjakan LK7, nanti dikonvert ke LK8. Jadi kriteria bagaimana silahkan dinarasikan sendiri. Iya, kriterianya tidak harus seperti ini ya, Bapak Ibu Ya. bisa membuat kriteria sendiri yang mungkin lebih pas, tidak 0,5 misalnya 0 sampai 50 misalnya atau 51 ini tidak harus 4 kolom gini. Jadi Bapak Ibu bebas untuk membuat kriteria mana yang dikatakan terampil, mana yang itu. Jadi berdasarkan dari asesmen yang sudah kita buat, kan ada hasilnya nanti, ada rentangnya nilai berapa sampai berapa, itu berapa, nilai berapa sampai berapa. Kemudian kita membuat apa itu namanya kata-katanya sendiri di sini. Begitu ya, Pak? Saya yakin kalau saya sudah kirimkan penjelasan, Bapak Ibu sudah pegang penjelasannya ya, LK6 sampai 8 ya? LK8 belum, Pak. Oh, nanti saya kirimkan. Mungkin akan paham. Jadi, ini kan satu kesinambungan, LK6, 7, 8. LK8 itu merapikan lagi sesuai dengan konteks Bapak Ibu. Secara sumatif kalau nggak salah ya. Sumatif dan formatif atau sumatif saja Bu Katrin? Ini yang sumatif, Pak. Oh ya. Begitu ya Bapak Ibu ya? Formatif itu kan yang ada di modul itu, pengamatan yang ada pada waktu pembelajaran. Ya. Jadi ini dibuat yang sumatif. Udah sumatif aja ya Bapak Ibu ya. Sumatif aja ya. Pasti bisa membayangkan ya, oh sumatif berarti satu TP ini apa saja, lalu saya buat rentang penilaian, kira-kira begitu. Nanti kalau sudah mengerjakan mungkin akan lebih jelas. Toh Bapak Ibu sudah pernah melakukan toh, membuat raport, menilai rentang. Kalau ke-13 ada sedikit Pak, tapi kayaknya Kummer ini kan agak beda dari yang lain. Itu pun saya kurang tahu apakah di Kummer ini ada istilahnya nanti kalau lulus tidak lulus khusus kelas 6 kayaknya nggak ada, lulus semua itu. Kalau di kelas-kelas lain ada nggak istilah tinggal kelas nanti? Nggak ada. Justru itu, maka tanggung jawab di Kummer itu berat karena harus ada transformasi murid, Pak. Per pertemuan itu harus diukur transformasinya. Ketika misalnya ada sampai mereka di tahap baru berkembang aja, itu guru juga harus sudah meremedi istilahnya di setelah pertemuan itu. Makanya tidak ada namanya tinggal kelas. Makanya sebenarnya tanggung jawab Anda cukup berat nih. Asesmen penilaian itu penting ya. Kalau misalnya mereka tidak tercapai, misalnya ada anak yang tidak mampu bersyukur, gitu. Wah kita harus buat ini asesmen ulang supaya dia bisa bersyukur. Lalu dia bisa masuk ke kelas selanjutnya. Sejauh saya tahu begitu. Atau bagaimana Bu Katrin? Adakah yang tidak lulus Bu Katrin? Tidak ada, Pak, semua diusahakan lulus, maka ada program yang remedi, terus pengayaan, perbaikan pengayaan itu tujuannya biar anak yang memang belum mencapai hasil yang kita inginkan ya harus diremedi lagi, pengayaan lagi, sampai anak itu berhasil, sungguh-sungguh berhasil. Kita harus ngulang kembali materi yang kita ajarkan. Kenapa kok anak ini tidak bisa? Berarti mungkin saya cara mengajarnya mungkin kurang, metodenya mungkin kurang pas buat anak. Itu yang bisa kita lakukan, Pak. Sharing Pak ya. Ya, silakan Pak Riz. Lari dari materi kita, tapi ini juga pengalaman kami di lapangan. Kalau selamanya mungkin kita menyalahkan guru, saya sendiri ya kurang sependapat. Kenapa? Karena kasusnya begini, di sekolah saya aja, kan ada anak-anak yang istilahnya istimewa itu Pak. Mau kita apapun dia, bagaimanapun strategi, kalau memang sudah bawaannya, bahkan dia sekarang sudah sampai kelas 6, itu dia tidak bisa membaca. Nah, jadi memang ada anak-anak seperti itu, ada anak-anak istimewa. Jadi makanya saya tanyakan tadi di sini, mungkin bukan hanya di sekolah saya juga, di sekolah-sekolah lain, entah faktor genetik atau apa tadi, anak ini sehingga dia daya tangkapnya seperti itu. Tapi
puji Tuhan lah kalau di Kumar ini artinya mungkin di sisi kognitif anak itu nggak bisa, tapi mungkin di sisi lain dia bisa. Nah, seperti anak yang saya maksudkan ini, memang dia dari segi kognitif nggak bisa lah, di apapun cara nggak bisa, tapi dia afektifnya baik. Ya, lalu ada bakatnya apa bengkel itu. Jadi kurasa nah, kita ini diciptakan bukan hanya untuk jadi profesor semua atau jadi apa. Jadi semua itu butuh mungkin Tuhan berkehendak untuk anak itu dengan hal-hal yang seperti itu biar ada juga bakat-bakat lainnya yang bisa terpenuhi. Begitu kira-kira Pak. Terima kasih Pak Arisman. Maka Pak Arisman dan Bapak Ibu tahu bahwa idealnya guru itu menciptakan KKTP sendiri sesuai dengan konteks muridnya masing-masing. Misalnya di kemarin lebih ramai lagi Pak, karena ada guru SLB bergabung di PPG. Gitu. Sekarang bagaimana kita menyamakan tarafnya SLB dan PPG? Sama-sama hot, gimana itu? Dia kan setengah mati Pak. Untungnya sabar dia. Jadi ya itu ya. Jadi rame, tapi selalu bisa dicari jalan tengah. Memang betul Pak, anak-anak SLB lalu hotsnya berbeda. Sama-sama menganalisis tapi berbeda. Arahnya juga berbeda. Betul Pak, yang SLB ini kemarin diarahkan supaya bisa mandiri. Mandirinya juga berbeda dengan mandirinya yang anak SLB-nya itu SMA, itu saja berbeda dengan mandirinya anak SD Pak. Anak SLB. Nah, jadi KKTP yang dibuat sendiri itu ideal. Lalu proses pembelajaran yang itu sesuai konteks, tapi jangan keluar pagar. Kita itu kan kurikulum merdeka itu adalah pendidikan yang memerdekakan, istilahnya begitu. Maka kalau memaksa ini itu kan ya membuat anak tidak merdeka. Demikian juga kami dosen, mohon maaf kalau memaksa Bapak Ibu ini itu yang membuat Bapak Ibu tidak merdeka, kami mohon maaf. Makanya sekarang Bapak Ibu mungkin dengan saya dan Bu Katrin ya kita mencoba cari jalan tengah begitu supaya tidak memaksa ini, memaksa itu. Kita itu kan kurikulum merdeka, gitu. Dan ini saling mendengarkan bagaimana begitu. Begitu Pak Arisman ya. Jadi ini malah dari Pak Arisman statementnya jelas. Oh, kalau itu jelas, maka tidak bisa kita memaksakan murid kita itu berkembang sesuai dengan keinginan kita. Dia harus berkembang sesuai bakatnya. LK berapa Pak? Apanya Pak? Misalnya kita menganalisis bakat siswa, potensi siswa itu LK berapa? Bakat LK 6. Ya, karena kalau kita mengisi LK 6, maka kita tahu arahnya kemana. Dia itu afektifnya bagus, kognitifnya tidak bagus. Ya sudah, kembangkan afektifnya. Kognitifnya tidak usah terlalu di-push. Gitu kira-kira Pak Aris. Terima kasih sudah saya. Ya Pak Arisman, biar tidak menerawang, Bapak pergi ya ke sekolah. Saya udah pergi ke sekolah tadi, jadi saya menilai LK6 itu sesuai kenyataan yang ada di sekolah. Jangan menerawang seperti yang disarankan Pak Greg. Oh ya, itu malah baik itu. Kalau bisa ya, langsung ke sekolah, makanya saya sarankan besok ya. Kalau malam ini kan mungkin tidak ketemu siswa gitu. Saya sudah tadi pagi Pak, pagi-pagi saya turun ke sekolah. Jadi saya pelajari dulu modul yang Bapak kirim, lalu saya pergi ke sekolah, ya saya sesuai amanah. Mudah-mudahan lah benar nanti yang saya kerjakan. Amin. Tapi Pak Arisman sebenarnya sudah tahu arahnya juga. Dia tahu pemetaan siswanya toh. Ini tidak bisa baca Pak, tapi ada kelebihan lain gitu ya. Oke. Kami menunggu pekerjaannya. Ada lagi kah pertanyaan atau saran atau pisang goreng atau apa? Sedikit Pak, tapi bukan pertanyaan, bukan saran, cuma info kalau LKB 8 itu sudah di-share di grup besar penjelasannya. Nanti Ibu Donda bisa serahkan ke teman-teman ya. Penjelasannya toh Bu? Penjelasannya ya. Iya, tentang modul KB 8 itu sudah ada di grup besar Pak. Oke, kalau dari kami, saya dan Bu Katrina, cuma ingin mengingatkan ini Bapak Ibu, jangan mempersulit diri sendiri gitu ya. Apalagi hidup yang sudah sulit gitu.
kita kerjakan saja sesuai semaksimal mungkin, sesuai pagar yang sudah diarahkan gitu ya. Lalu misalnya ada kemudahan yang bisa silakan dilakukan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin serius mendalami juga kami sangat dengan senang hati. Gitu ya. Kami dengan senang hati akan menyambut. Semoga dikumpulkan tepat waktu seperti kemarin. Nah, ini kemarin juga sudah semua ya. Sip kok ini SD 4 ini. Begitu dulu Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang lain. Kita tutup dengan doa. Apakah Ibu Agustina Francisca boleh tersenyum dan memimpin doa kita? Biasanya Bu Agustina itu mikir gitu. Jangan terlalu serius. Kerjakan saja gitu. Silakan Ibu. Ibu Agustina? Oh iya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu Pak, tentang tugas ini sebenarnya kita tentukan sendiri Pak. Tugasnya gimana Bu? Apa tentang elemen untuk tugas ini? Apakah hanya satu aja saya Pak? Contohnya ada yang ambil Yesus Kristus, ada yang ambil peserta gitu Pak? Elemen tadi Bu Katrina sudah memberi statement. Silahkan diambil yang akan dipitekakan. Ya Bu ya? Atau bagaimana Bu? Bisa diulang Bu Katrina? Tadi kurang pas jelas, kurang jelas. Oh, coba diulang lagi sekali lagi Bu. Jadi dipilih yang belum diajarkan, yang akan diajarkan. Jadi nanti untuk pijakan kita membuat modul 1 dan membuat modul 2. Kalau sudah diajarkan, nanti dipetakan dan bisa diulang kembali karena ketika nggak bisa mengulang lagi yang lalu yang belum diajarkan. Mungkin Oktober atau November gitu yang nanti pas kita pembuatan PTK itu atau modul pembelajaran itu Pak. Ya, terima kasih Bu Katrin. Jadi diambil tema atau elemen sekitar Oktober ya, sekitar Oktober ke sana ini. Bapak Ibu silakan lihat lagi schedule-nya PTK itu kapan. Di awal-awal PTK itu, nah itu yang kemudian direncanakan untuk diambil. Supaya ketika mengambil data, ketika mengobservasi siswa misalnya, kan PTK perlu data. Nah, itu pas itu. Nah, kita tinggal analisis sedikit, jadi sudah PTK-nya. Ternyata untuk meningkatkan motivasi belajar siswa adalah dengan cara seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apakah metode PBL bisa dipakai untuk meningkatkan HOTS gitu? Tadi misalnya, meningkatkan HOTS sakramen Ekaristi dengan PBL misalnya. Itu kan sudah ada nih. Sudah disiapkan PBL-nya, pertanyaan diskusi, gitu kan? Oh ternyata bisa. Ternyata setelah diskusi mereka itu bisa menganalisis 1-2 hal tentang sakramen Ekaristi. Ya sudah, hasilnya positif. Misalnya begitu Bu Agustina. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan Bu. Kita berdoa lagi Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa dengan Bapa dan Putra dan Yesus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, tentunya kami bersyukur. Terima kasih atas segala berkat yang Engkau berikan. Khususnya saat ini ya Bapak, dan sehat, sehingga kami dapat sungguh-sungguh mengikuti pelajaran hidup ini dengan baik. Bapak, kami mohon berkat hati kami, agar selanjutnya kami dapat melaksanakan tugas kami sesuai apa yang diperintahkan dan apa yang diberikan oleh Tuhan kami. Sehingga kami pun mampu mempersiapkan diri sebagai guru-guru agama di sekolah yang dapat menghantar anak-anak kami pada kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih. Berarti besok tidak ada Vikon lagi ya Pak Greg? Terima kasih Pak.